Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama dapat hadir untuk belajar bersama. Ini kok lanang-lanang tak duit ya? Oh deh, untuk muda, benang. Oh meriah, meriah nih. Insya Allah mulai jadi manten. Oh manten anyar. Oh dari ini wonten sing pun nggih. Tapi tetap dari alhamdulillah dengan saged hadir bersama-sama kita belajar. Sinau bareng-bareng. Yang belum dan yang sudah tetap kudu selalu belajar. Termasuk kula niki. Soalnya wong rumah tangga dan pintere. Karena akan selalu harus dituntut untuk belajar, minimal mengamati situasi, minimal pengalaman ini menjadi satu diri kita. Jadi kenapa saya mengatakan bahwa kita harus belajar, karena ternyata perkawinan itu tidak mudah, walaupun kadang-kadang ya mudah, gampangnya ya apa, pokoknya di pasangan wong tua setuju ya mari nang tahu ya bisa ya. Kenapa saya katakan sulit? Karena ternyata banyak perkawinan yang gagal, angka perceraian masih tinggi. Napa meneh di Kabupaten Malang ini ya, termasuk napa ini perkawinan yang apa yang banyak sekali mengalami kegagalan. Nah, ini dibuktikan dengan apa? Ternyata di pengadilan itu di suami atau sepi. Ini karena apa? Karena perkawinannya yang bermasalah. Karena itu pada pagi hari ini bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita mengamati beberapa hal yang mudah-mudahan itu semua menjadi bekal kita dalam mengarungi rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah. Kebetulan saya yang pertama mendapatkan, artinya yang lebih dulu mendapatkan materi, jadi roh dikit, tapi cara pintere podo, cara pintere podo. Jadi kita masih butuh untuk belajar. Materi pertama adalah mengelola dinamika perkawinan dan keluarga. Jadi begini, perkawinan itu ternyata dalam perjalanannya itu banyak hal-hal yang kadang-kadang kita ini tidak menyangka. Ono hal-hal yang di luar dari yang kita bayangkan. Dalam perjalanannya ternyata banyak dinamika, banyak perubahan, banyak ada sesuatu yang kadang-kadang kita di luar bayangan. Nah ini kalau kita punya pegangan yang bisa jadi akan menggunakan perkawinan. Karena itu dengan hari ini kita akan bicara mengenai masalah dinamika. Nah, terlebih dahulu kemarin mungkin ya, benar kita mungkin kemarin sudah disampaikan tentang masalah 4 pilar perkawinan. Jadi dalam perkawinan itu ada 4 pilar. Namanya rumah tangga itu ditopang oleh 4 pilar cagak. Dan cagak ini akan memperkokoh perkawinan. Artinya bahwa dengan 4 pilar
pilar ini rumah tangga itu akan tetap kokoh, akan bisa berjalan sampai kita menghadap Allah Subhanahu. Yang pertama adalah jawat. Jawat itu kita melaksanakan pernikahan itu adalah berpasangan. Harus sadar bahwa kita ini pasangan, tidak berjalan sendiri. Jadi ibaratnya burung itu saya apa itu kan? Alih itu. Yang satu kanan, yang satu kiri. Sepatu itu yang ngono. Sepatu kanan, sepatu. Keduanya punya fungsi dan peran yang sama. Artinya satu kesatuan. Tidak bisa berjalan sendiri. Ketika ono burung sayapnya cuma satu, yang satu enggak berfungsi, maka otomatis tidak akan bisa terbang. Ketika sepatu itu walaupun mahal piro, tapi nek siji kira-kira digadekno payu apa enggak? Enggak payu. Karena harus tuh. Nah, begitu juga dengan rumah tangga. Rumah tangga ini suami istri ibarat dua pasang. Ibarat dua pasang sepatu yang berpasangan satu. Maka dengan kita sadar bahwa itu adalah pasangan, maka kita tidak akan meremehkan satu dengan yang lain. Tak mungkin kita akan bisa melaksanakan atau mengarungi rumah tangga sendiri. Peran istri koyok-koyok di rumah melakukan pekerjaan rumah tangga, koyok-koyok secara enteng. Tapi dilakoni dewi, sing lanang sing lakoni itu akan menjadi suatu hal yang berat. Jadi tidak percaya bisa dibuktikan. Jadi coba wedok apa namanya sesekali nang omahe wong tuwa, mari ngono rumah tangga serahkan dengan. Ini mesti 1-2 hari mungkin bisa, tapi 3 hari saya jamin saya pun. Soalnya pengalaman dan pernah saya lakukan dan ternyata memang tak mudah. Suatu ketika istri saya pas harus nunggu orang tuanya di rumah sakit, yang akhirnya saya harus menghandle semua di anak dulu sekolah. Hari pertama mungkin sukses karena siap-siap bareng Pak No, kita berangkat nang kantor ya sukses. Tapi hari kedua mulai kedodoran. HP cari. Hari ketiga sewur teman-teman. Jadi ternyata tak mudah kita melakukan pekerjaan pasangan. Makanya kita adalah satu kesatuan atau dalam istilahnya disebut berpasangan. Kemudian yang kedua adalah misakon walido. Apa misakon walido ini? Adalah ikatan yang kuat. Bahwa perkawinan itu adalah sebuah ikatan yang bukan ikatan yang biasa-biasa. Tapi sampai disebutkan dalam Al-Quran itu misakon walido. Ikatan yang kuat. Jadi gak koyok transaksi biasa. Tidak koyok transaksi biasa. Koyok wong sepeda ngono, sepeda wis bosen didol ya. Sepeda wis kedaluarsa wis golek endi sing. Tapi lek perkawinan gak seperti itu. Dipertahankan ya, apapun yang terjadi. Dan ikatannya ini luar biasa. Akadnya juga luar biasa. Disaksikan oleh para saksi, dilakukan oleh wali dan pengantin laki-laki. Di samping itu disaksikan Allah Subhanahu. Ini yang membedakan dengan yang lain. Ini yang membedakan. Makanya dikatakan misakon walido.
harus sadar bahwa perkawinan kita ini adalah sebuah ikatan yang ulang. Kemudian yang ketiga, muasyarah bil ma'ruf. Pilar yang ketiga, cagak yang nomor telu dari sebuah rumah tangga, yakni muasyarah bil, mempergauli secara baik. Jadi bergaul secara baik, memberikan yang terbaik untuk istrinya dalam hal apapun, baik dalam ucapan ataupun dalam tingkah laku. Kita berusaha untuk mengucapkan yang terbaik, memberikan sikap yang terbaik untuk pasangan. Dan ini harus masing-masing pasangan harus punya satu keinginan. Jadi gampangannya podo-podo kepingine mempersembahkan yang terbaik. Yang keempat adalah musyawarah, berunding. Cara Jawa itu gampang taren ya. Apa-apa itu taren pasangan. Dengan demikian ketika kita musyawarah, keputusan yang kita ambil adalah keputusan bersama. Baik ini hal yang kecil ataupun apalagi hal yang besar. Nah, yang kecil misalnya kalau mantan anyar itu biasanya permasalahannya sebutnya sepele-sepele. Tapi kadang-kadang nggak ada kesepakatan itu tadi kita. Misalnya kayak saiki di omahe sekarang. Bareng ngono wis beberapa hari wayahe kudu nempet ini mantan anyar bisa yang diwari Mas ya. Ya. Lanang, wedok. Kadang-kadang wayah nang wedok kok gak nang wedok. Iso dadi suka. Iya Mas, itu saya ngalami. Nah, ini perlu kita rundingan. Mas, itu wayahe nang omahku, wayahe omah ngalor katanya. Ayo ndak kok. Sik, ya opo lek meneh ae. Carane saiki ono ngene hal yang penting yang tidak bisa ditunda. Ketika itu sudah sepakat kita lakukan, ya wis kan akhirnya ada kesepakatan. Nah, ini hal yang kecil, apalagi hal yang besar. Jangan sampai karena merasa bahwa itu milik kita kemudian moro-moro misalnya kawan moro-moro ngedol sepeda, itu sepeda aku tak dol ya, itu tak taring sampean, ora apa-apa. Nah ini hal yang perlu kita ingat. Jadi walaupun itu kita sendiri, tapi kalau kita sudah suami istri, berarti itu adalah harus kita rundingkan ketika kita misalnya kepingin 4 pilar ini yang menopang rumah tangga. Oke, 4 pilar ini yang menopang rumah tangga. Merasa bahwa kita adalah berpasangan. Yang kedua, merasa bahwa ikatan kita adalah ikatan yang kuat. Yang keempat, muasyarah bil ma'ruf. Yang ketiga, muasyarah bil ma'ruf. Dan yang keempat adalah musyawarah. Keempat pilar perkawinan tersebut akan mewarnai komponen hubungan perkawinan. Nah, selanjutnya komponen. Jadi cagak papat dibangun dengan materi atau komponen yang jumlahnya 3. Yang pertama adalah komitmen, yang kedua kedekatan emosi, dan yang ketiga adalah gairah. Oke, jadi 4 pilar ini nanti bahannya ono telu ini. Pertama adalah komitmen, yaitu bagaimana suami istri sama-sama memandang ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kudu podo. Komitmennya harus kuat, memandang bahwa rumah tangga ini, ikatan ini adalah ikatan yang ada komitmen, ono istilahnya keinginan yang kuat untuk mempertahankan rumah tangga. Orang mek ukur-ukur kok. Wis pokok kait kono cekcok iki wis pikirane wis ngene tak sesuai dengan bayangan. Nek carane ngene golek maneh.
Utawa kayak tukaran iki mikire hubungan ini digede ae. Nah, ini berarti komitmennya yang enggak tuh. Yang kedua, ada kedekatan emosi. Komponen yang kedua adalah kedekatan emosi. Muncul dalam bentuk rasa kasih sayang. Jadi kedekatan emosi itu akan muncul dalam bentuk sayang nang bojo. Dalam bentuk mawaddah, dalam bentuk rahmah, cinta. Karena di antara tanda-tanda kuasa Allah adalah Allah akan menjadikan manusia ini berpasang-pasangan dan menjadikan sebuah ikatan pernikahan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah. Yang ketiga, adanya gairah. Ini gairah ini bukan hal yang tabu dalam sebuah perkawinan. Karena memang ini difasilitasi oleh juga. Jadi caranya Gusti Allah menghalalkan hubungan suami istri, menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan adalah dengan nikah. Tak burunge tak, tapi dengan akad nikah menjadi dan itu adalah kebutuhan yang tidak bisa dihindari dari manusia. Pokok manusia normal mesti duwe gairah. Tak normal bisa jadi nggak punya. Jadi kenormalan seseorang berarti bisa diukur dari wong itu duwe gairah wong. Artinya duwe keinginan untuk seperti itu wong. Dan ini bukan hal yang tabu dalam sebuah perkawinan. Bahkan itu terlalu dipupuk, terlalu dijaga. Itu sampai ini hilang. Ya, mungkin manten anyar rambut manten lawas mungkin beda, tapi tetap harus ada. Jadi tiga komponen ini yang akan mewarnai hubungan perkawinan tadi. Nah, dalam realisasinya, nanti dalam perjalanannya ini ada dinamik. Ono pasang surute salah satu tiga komponen. Kadang-kadang semuanya penuh. Ada kedekatan emosi, ada gairah, ada komitmen, penuh semua. Itu biasanya manten anyar. Manten anyar. Dan ini adalah kondisi yang ideal. Bagaimana manten lawas ini tetap ono. Jadi komitmen tetap terjaga dengan baik, kedekatan emosi dan gairah ini bagaimana tetap kita jaga. Ini. Kemudian ono meneh kondisi kedekatan emosi ada, gairah ada, tapi komitmen enggak ada. Iki koyok wong sing jatuh cinta. Wong lek jatuh cinta itu ada kedekatan emosi, kangen, ono gairah, tapi enggak ada komitmen karena tidak diikat dengan sebuah perkawinan. Ini model-modelnya seperti ini. Bahkan ono wong gairah tok tapi enggak ada komitmen, enggak ada kedekatan emosi. Jadi mikirnya hubungan fisik tok. Ono komitmen tapi enggak ono kedekatan emosi, enggak ada gairah. Ya, yang seperti ini ya rabi wong ini, tapi enggak merasa dekat dan enggak punya gairah. Ini rumah tangga yang kering. Nah, penganut ceritanya itu kita hafal karena enggak ada komitmen sama sekali. Ketika diterpa oleh badai, ketika ono cobaan, itu nanti moro-moro ya bisa. Karena enggak ada komitmen. Nah, coba dilihat ini. Ini yang saya katakan tadi, bahwa perkawinan itu akan ada dinamika sesuai dengan umur dari perkawinan. Jadi, misalnya umpama sampai rabi antara 12 sampai 18 bulan. Ini tahap-tahap itu biasanya ini tahap menyatu antara satu dengan yang mulai menjajaki, mengenal, karena
awal dhewe kenal itu belum tentu kenal semuanya. Saya yakin panjenengan ini kenal nggak kenal tapi itu, tapi belum tentu kenal semuanya A sampai Z. Tapi ketika zaman sudah menikah nanti akan tahu mulai A sampai Z. Mulai mari turu ya opo, lek turu ngorokan opo enggak, dan sebagainya. Roh kabeh ya. Saiki roh ayune, roh gantenge, karena ketemunya ya seperti itu. Nah, saat itu kita butuh lapang dada, menerima sesuatu yang di luar dugaan kita. Oh tiba ini. Nah ini gak siap awal dewe, gak sesuai dengan bayangan, gak sesuai dengan ekspektasi, misalnya akhirnya boleh benar. Ini, jadi tahap awal ini yang dinamakan tahap menyatu. Kemudian umur 2 sampai 3 tahun ini namanya tahap bersara. Mulai dia, ya, mulai dia anak, mulai punya apa jenisnya, dia punya pendapat pribadi yang kadang-kadang itu sok-sok ditonjolkan, kadang-kadang sok-sok menang sendiri. Karena mulai merasa bahwa dia sebagai suami, sebagai istri yang harus dihargai. Mate nanya, biasanya dimaklumi kabeh. Ya, opo karepe pasangane dituruti. Pokoknya gampangnya dimaklumi kabeh. Ya. Nanti ketika 2-3 tahun mulai ada iki pendapatku yang harus kamu laksanakan. Nah ini tantangannya adalah mengelola perbedaan. Bagaimana kita bisa mengelola perbedaan itu dengan baik. Kemudian ketika umur 3 sampai 4 tahun, ini ada yang namanya tahap kebutuhan pribadi. Kebutuhan pribadi semakin kuat. Jadi pendapat pribadi itu akan semakin kuat pada tahapan ini. Dan tantangannya menjaga keseimbangan tersebut. Misalnya lebih mementingkan kepentingan pribadi yang belum matang, terus belajar kompromi. Jadi tahap ini sampai harus belajar bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan panjenengan, pendapat panjenengan dengan pendapat pasangan. Karena mulai tambah kuat. Sampai yang terakhir itu tahap penyesuaian 15 sampai 24 tahun. 15 sampai 24 tahun itu masih namanya tahap penyesuaian. Jadi gampangnya wong rumah tangga berapa tahun pun kadang-kadang masih ada misngerti dari pasangan yang belum bisa dimengerti. Dengan itu rumah tangga sudah 17 tahun. Tapi ternyata dari pasangan saya itu masih ada sesuatu yang kadang-kadang saya itu nggak ngerti. Kadang-kadang saya itu nggak bisa mengelola itu. Makanya kita harus terus belajar. Nah, selanjutnya faktor penghancur perkawinan ini harus kita waspadai. Ada hal-hal yang sesuatu itu nanti bisa menjadi bom waktu, menjadi hal yang bisa menghancurkan rumah tangga kita. Yang pertama adalah kritik pedas, yaitu sikap menyalahkan. Kita mungkin dalam berumah tangga ini nanti ada hal-hal yang sesuatu yang butuh kita benarkan, butuh kita kritik dari pasangan kita. Nah, ini ada cara bagaimana pasangan kita tidak tersinggung. Ini ngilingno itu sing A, sing B, ojo kasar-kasar, ojo opo anane, dikelola secara baik. Jadi dipikir temenan. Lek ngomong ini kok butuh tersinggung ngomong. Jadi tetap ngomong tapi ini dengan pengelolaan yang baik sehingga pasangan kita enggak sampai tersinggung.
kritik pedas. Yang kedua, sikap membenci dan merendahkan. Jadi kebencian. Kalau kebencian ini mendarah daging, yang bojone umumnya sampai merendahkan peran daripada pasangan kita, ini bisa menghancurkan rumah tangga kita. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa peran kita ini adalah satu. Jangan sampai merendahkan satu dengan yang lain. Lanang misalnya ngomong bagian gede untuk omah toae, bagian ngetekno duwe, bagian apa jenenge ora lapo-lapo di omah, gak usah macam-macam. Sing wedok yo gak mau kalah, yo sampean Mas enak, bagian metu, cuci mata, dan sebagainya. Akhirnya saling menyalahkan. Ini jangan sampai terjadi. Yang ketiga, sikap membela diri dan mencari alasan. Dalam rumah tangga itu mesti kita itu nggak mungkin bener kok, lanang wedok mungkin terus bener dan nggak mungkin terus salah. Nah, ketika kita memang nyata-nyata salah, bukti wis nyata wis selesai. Iki gak usah ngotot, gak usah salah ya wis. Mari ngono ndang jaluk sepuro itu ya sesuatu yang gampang gitu. Omongnya wong lanang ya, sepuro itu abot ya. Karena merasa dia sebagai suami, sebagai orang yang memimpin dalam rumah tangga. Ini kadang-kadang gengsi ya. Kadang-kadang nyata-nyata salah, gak usah membabi buta membela diri. Salah ya dan jaluk sepuro. Terus yang dijaluk sepuro ya apa? Ya ndang memberikan maaf. Mari ngono wis DKI memberikan maaf, gak usah diungkit-ungkit. Nah ini kadang-kadang kita niku melakukan kesalahan terus 5 tahun yang lalu. Tapi kadang-kadang pas tukaran itu iso diungkit-ungkit mana? Ini yang bisa menyebabkan pertengkaran tambah dan gak selesai. Akhirnya kesalahan itu akan tercatat terus dan akan diungkit terus walaupun itu sudah dimaaf. Makanya ketika harus ada kesepakatan benar bahwa ketika itu sudah dimaafkan ya wis dihapus. Sing lakukan salah berusaha memperbaiki, yang sebagai orang yang merasa disalahi, bisa memaafkan dan gak usah mungkin kadang-kadang itu lalu seputaran itu ngomong itu akhir dukit mana dukit sampai mari sampai entek ngomong durung hati ini lego durung mari. Yang keempat, sikap mendiamkan. Nih, kadang-kadang dalam rumah tangga itu ada masalah. Terus masalah itu meneng-meneng moro-moro beberapa waktu hilang deh. Biasanya ada yang seperti itu. Didiamno, akhirnya masalah selesai dengan sendiri. Ini mungkin 1-2 kali nggak ada masalah. Tapi ketika sikap mendiamkan itu terus dilakukan, ini suatu saat akan menjadi gunung es yang akan mencair. Ketika mencair itu nanti akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Gampangannya, setiap masalah itu gak diselesaikan dengan kita. Paling tuh ditukokno es krim mari dulu. Paling tuh ditinggal metu meneh wis mati. Nah ini jenenge mendiam. Enggak diselesaikan. Iki lek bolak-balik seperti itu. Nanti suatu saat akan menjadi gunung yang akan mencair dan akhirnya orang-orang gak tahu sebabnya. Jadi takoni apa sih kamu kok orang-orang aja. Pokok hari ini kepin orang-orang. Ini kenapa? Karena bertumpuk-tumpuk sudah. Bolak-balik orang masalah tapi nggak ada penyelesaian. Nah ini makanya kita mendiamkan itu mungkin baik untuk jangka pendek, tapi tidak baik untuk jangka panjang.
dalam hal strategi untuk menyelesaikan masalah, mendiamkan diri, oke. Misalnya orang muring saat itu kan ada masalah, sing lanang kan upomo dia napa melok-melok pisan bisa jadi akan podo panas. Nah ini sing lanang akhirnya metu ya, metu menawa kok meneh wis rada kok pancet ae ya wis metu meneh mbuh ya apa carane. Kayak rokokan di ngarep apa caranya, pokok tunggu sampai itu mendiamkan untuk sementara. Tetap para guru agama Islam dan peserta bimbingan perkawinan dan sedikit calon manten mau ada pengajian dan beliau yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama dapat hadir untuk belajar bersama. Ini kok lanang-lanang tak dulu deh. Oh deh, muda benang. Oh meriah, meriah ini. Insya Allah mulai jadi manten. Oh manten aja. Oh dari ini waktu pun ini. Tapi tetap dari alhamdulillah dengan sangat hadir bersama-sama kita belajar sinau bareng-bareng yang belum dan yang sudah tetap kudu selalu belajar termasuk pulau soalnya wong rumah tangga dan mungkin karena akan selalu harus dituntut untuk belajar minimal mengamati situasi, minimal pengalaman ini menjadi satu diri kita. Jadi kenapa saya mengatakan bahwa kita harus belajar? Karena ternyata perkawinan itu tidak mudah, walaupun kadang-kadang ya mudah. Gampangnya ya apa? Pokoknya di pasangan, wong tua setuju ya. Ada menurut tahu ya bisa. Ya. Kenapa saya katakan sulit? Karena ternyata banyak perkawinan yang gagal. Angka perceraian masih tinggi. Napa meneh di Kabupaten Malang ini. Ya. Termasuk napa ini perkawinan yang banyak sekali mengalami kegagalan. Nah, ini dibuktikan dengan apa? Ternyata di pengadilan itu nih suami tahu sepi. Ini karena apa? Karena perkawinannya yang bermasalah. Karena itu pada pagi hari ini bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita mengamati beberapa hal yang mudah-mudahan itu semua menjadi bekal kita dalam mengarungi rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kebetulan saya yang pertama mendapatkan, artinya yang lebih dulu mendapatkan materi jadi roh dikit, tapi cara pintere podo, cara pintere podo. Jadi kita masih butuh untuk belajar. Materi pertama adalah mengelola dinamika perkawinan dan keluarga. Jadi begini, perkawinan itu ternyata dalam perjalanannya itu banyak hal-hal yang kadang-kadang kita ini tidak menyangka. Ono hal-hal yang di luar dari yang kita bayangkan. Dalam perjalanannya ternyata banyak dinamika, banyak perubahan, banyak ada sesuatu yang kadang-kadang kita di luar bayangan. Nah ini kalau kita punya pegangan yang bisa jadi akan menggunakan perkawinan.
Karena itu dengan hari ini kita akan bicara mengenai masalah duniawi. Nah, terlebih dahulu kemarin mungkin ya, Sebenarnya kita mungkin kemarin sudah disampaikan tentang masalah 4 pilar perkawinan. Jadi dalam perkawinan itu ada 4 pilar. Namanya rumah tangga itu ditopang oleh 4 pilar cagak. Dan cagak ini akan memperkokoh perkawinan. Artinya bahwa dengan 4 pilar ini rumah tangga itu akan tetap kokoh, akan bisa berjalan sampai kita menghadap Allah Subhanahu. Yang pertama adalah zawat. Zawat itu kita melaksanakan pernikahan itu adalah berpasangan. Harus sadar bahwa kita ini pasangan, tidak berjalan sendiri. Jadi ibaratnya burung itu saya itu alih yang satu kanan, yang satu kiri. Sepatu itu yang ngono, sepatu kanan, sepatu. Keduanya punya fungsi dan peran yang sama. Artinya satu kesatuan, tidak bisa berjalan sendiri. Ketika ono burung sayapnya cuma satu, yang satu enggak berfungsi, maka otomatis tidak akan bisa terbang. Ketika sepatu itu walaupun mahal piro, tapi nek siji kira-kira digadekno payu apa enggak? Enggak payu. Karena harus tuh. Nah, begitu juga dengan rumah tangga. Rumah tangga ini suami istri ibarat dua pasang. Ibarat dua pasang sepatu yang berpasangan satu. Maka dengan kita sadar bahwa itu adalah pasangan, maka kita tidak akan meremehkan satu dengan yang lain. Tak mungkin kita akan bisa melaksanakan atau mengarungi rumah tangga sendiri. Peran istri koyok-koyok di rumah melakukan pekerjaan rumah tangga, koyok-koyok secara enteng. Tapi dilakoni dewi, sing lanang sing lakoni itu akan menjadi suatu hal yang berat. Jadi tidak percaya bisa dibuktikan. Jadi coba wedok apa namanya sesekali nang omahe sing wong tuwa, mari ngono rumah tangga silahkan dengan. Ini mesti 1-2 hari mungkin bisa, tapi 3 hari saya jamin saya pun. Soalnya pengalaman dan pernah saya lakukan. Dan ternyata memang tak mudah. Suatu ketika istri saya pas harus nunggu orang tuanya di rumah sakit, yang akhirnya saya harus menghandle semua di anak dulu sekolah. Hari pertama mungkin sukses karena siap-siap bareng Pak No, kita berangkat nang kantor ya sukses. Tapi hari kedua mulai kedodoran. Hari ketiga saya teman-teman. Jadi ternyata tidak mudah kita melakukan pekerjaan pasangan. Makanya kita adalah satu kesatuan atau dalam istilahnya disebut berpasangan. Kemudian yang kedua adalah misakon golido. Apa misakon golido ini? Adalah ikatan yang kuat. Bahwa perkawinan itu adalah sebuah ikatan yang bukan ikatan yang biasa-biasa. Tapi
sampai disebutkan dalam Al-Quran itu misakon ghalidh, ikatan yang kuat. Jadi gak koyok transaksi biasa, tidak koyok transaksi biasa, koyok wong tuku sepeda ngono, sepeda wis bosen didol ya, sepeda wis kedaluarsa wis golek ganti sing lanjut. Tapi lek perkawinan gak seperti itu. Dipertahankan ya, apapun yang terjadi, dan ikatannya ini luar biasa, akadnya juga luar biasa, disaksikan oleh para saksi, dilakukan oleh wali dan pengantin laki-laki, bisa menghitung disaksikan Allah Subhanahu. Ini yang membedakan dengan yang lain. Ini yang membedakan. Makanya dikatakan misakon ghalidh. Harus sadar bahwa perkawinan kita ini adalah sebuah ikatan yang kuat. Kemudian yang ketiga, muasyarah bil ma'ruf. Pilar yang ketiga, cacak yang nomor telu dari sebuah rumah tangga, yakni muasyarah bil, mempergauli secara baik. Jadi bergaul secara baik, memberikan yang terbaik untuk istrinya dalam hal apapun, baik dalam ucapan ataupun dalam tingkah laku. Kita berusaha untuk mengucapkan yang terbaik, memberikan sikap yang terbaik untuk pasangan. Dan ini harus masing-masing pasangan harus punya satu keinginan. Jadi gampangannya podo-podo kepingine mempertimbangkan yang terbaik. Yang keempat adalah musyawarah, berunding. Cara Jawa itu gampang taren ya. Apa-apa itu taren pasangan. Dengan demikian ketika kita musyawarah, keputusan yang kita ambil adalah keputusan bersama. Baik ini hal yang kecil ataupun apalagi hal yang besar. Nah, yang kecil misalnya kalau mantan anyar itu biasa permasalahannya sebutnya sepele-sepele. Tapi kadang-kadang gak ada kesepakatan itu jadi tukar. Misalnya koyok saiki di omahe sing lanang. Mari ngono wis beberapa hari wayahe kudu nempet ini mantan anyar bisa yang diwari Mas ya. Lanang wedok. Kadang-kadang wayah nang wedok kok gak nang wedok iso dadi suka. Iya Mas, itu saya ngalami. Nah, ini perlu kita rundingan. Mas, iki wayahe nang omahku, wayahe omah ngalor katanya. Ayo ndak kok. Dik, ya opo lek meneh ae. Sarai saiki ono ngene hal yang penting yang tidak bisa ditunda. Ketika itu sudah sepakat kita lakukan, ya wis kan akhirnya ada kesepakatan. Nah, ini hal yang kecil, apalagi hal yang besar. Jangan sampai karena merasa bahwa itu milik kita kemudian moro-moro misalnya sama moro-moro ngedol sepeda, itu sepeda aku tak dol ya, masuk tak tarik sampean, ora apa-apa. Nah ini hal yang perlu kita ingat. Jadi walaupun itu kita sendiri, tapi kalau kita sudah suami istri, berarti itu adalah harus kita rundingkan ketika kita misalnya kepingin. 4 pilar ini yang menopang rumah tangga. 4 pilar ini yang menopang rumah tangga. Merasa bahwa kita adalah berpasangan. Yang kedua, merasa bahwa ikatan kita adalah ikatan yang kuat. Yang keempat, muasyarah bil ma'ruf. Yang ketiga, muasyarah bil ma'ruf. Dan yang keempat adalah musyawarah. Keempat pilar perkawinan tersebut akan mewarnai komponen hubungan perkawinan. Nah, selanjutnya komponen. Jadi cagak papat dibangun dengan materi atau komponen yang jumlahnya 3. Yang pertama adalah komitmen.
yang kedua kedekatan emosi, dan yang ketiga adalah gairah. Oke. Jadi 4 pilar ini nanti bahannya ono telu iki. Pertama adalah komitmen, yaitu bagaimana suami istri sama-sama memandang ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kudu podo. Komitmennya harus kuat. Memandang bahwa rumah tangga ini, ikatan ini adalah ikatan yang kuat. Ada komitmen. Ono istilahnya keinginan yang kuat untuk mempertahankan rumah tangga. Orang main ukur-ukur ya. Wis pokok kait kono cekcok iki pikiran wis ngene tak sesuai dengan bayangan. Nek cara ngene golek maneh ae. Itu kok kait tukaran wis mikir iki ngene iki gede ae. Nah, ini berarti komitmennya yang enggak tuh. Yang kedua, ada kedekatan emosi. Komponen yang kedua adalah kedekatan emosi. Muncul dalam bentuk rasa kasih sayang. Jadi kedekatan emosi itu akan muncul dalam bentuk sayang nang bojo. Dalam bentuk mawaddah, dalam bentuk rahmat, cinta. Karena di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah akan menjadikan manusia ini berpasang-pasangan dan menjadikan sebuah ikatan pernikahan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah. Yang ketiga, adanya gairah. Ini gairah ini bukan hal yang tabu dalam sebuah perkawinan. Karena memang ini difasilitasi oleh Gusti Allah. Jadi caranya Gusti Allah menghalalkan hubungan suami istri, menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan adalah dengan nikah. Tak turunnya tak, tapi dengan akad nikah menjadi dan itu adalah kebutuhan yang tidak bisa dihindari dari manusia. Pokok manusia normal mesti duwe gairah. Tak normal bisa jadi nggak punya. Jadi kenormalan seseorang berarti bisa diukur dari wong itu duwe gairah wong. Artinya duwe keinginan untuk seperti itu wong. Dan ini bukan hal yang tabu dalam sebuah perkawinan. Bahkan itu selalu dipupuk, selalu dijaga. Itu sampai ini hilang. Ya, mungkin manten anyar sampai manten lawas mungkin beda. Tapi tetap harus ada. Jadi 3 komponen ini yang akan mewarnai hubungan perkawinan tadi. Nah, dalam realisasinya, nanti dalam perjalanannya ini ada dinamik. Ono pasang surute salah satu 3 komponen. Kadang-kadang semuanya penuh. Ada kedekatan emosi, ada gairah, ada komitmen, penuh semua. Itu biasanya manten anyar. Manten anyar. Dan ini adalah kondisi yang ideal. Bagaimana manten lawas ini tetap kono. Jadi komitmen tetap terjaga dengan baik, kedekatan emosi dan gairah ini bagaimana tetap kita jaga. Ini. Kemudian ono meneh kondisi kedekatan emosi ada, gairah ada, tapi komitmen enggak ada. Iki koyok wong sing jatuh cinta. Wong lek jatuh cinta itu ada kedekatan emosi, kangen, ya. Ono gairah, tapi enggak ada komitmen karena tidak diikat dengan sebuah perkawinan. Ini model-modelnya seperti ini. Bahkan ono wong gairah tok tapi enggak ada komitmen, enggak ada kedekatan emosi. Jadi mikirnya mek hubungan fisik tok. Ono komitmen tapi gak ono kedekatan emosi, gak ada gairah. Ya, yang seperti ini, ya rabi wong ini, tapi gak merasa dekat dan gak punya gairah. Ini rumah tangga yang kering.
Gampangannya ceritanya itu kita hafal karena nggak ada komitmen sama sekali. Ketika diterpa oleh badai, ketika ono cobaan, itu nanti moro-moro ya wis bisa. Karena nggak ada komitmen. Nah, coba dilihat ini. Ini yang saya katakan tadi, bahwa perkawinan itu akan ada dinamika sesuai dengan umur dari perkawinan. Jadi misalnya umpama sampai rabi antara 12 sampai 18 bulan. Ini tahap-tahap itu biasanya ini tahap menyatu antara satu dengan yang mulai menjajaki, mengenal, ya. Karena awal dhewe kenal itu belum tentu kenal semuanya. Saya yakin panjenengan ini kenal nggak kenal api itu, tapi belum tentu kenal semuanya A sampai Z. Tapi ketika zaman sudah menikah, nanti akan tahu mulai A sampai Z. Mulai mari turu ya opo, lek ngorokan apa enggak, dan sebagainya. Roh kabeh, ya. Saiki roh ayune, roh gantenge, karena ketemunya ya seperti itu. Nah, saat itu ya, kita butuh lapang dada, menerima sesuatu yang di luar dugaan kita. Oh tiba ini, tiba ini. Nah ini gak siap awal dewi, gak sesuai dengan bayangan, gak sesuai dengan ekspektasi, misalnya akhirnya boleh benar. Ini, jadi tahap awal ini yang dinamakan tahap menyatu. Kemudian umur 2 sampai 3 tahun ini namanya tahap bersara. Mulai dia, ya, mulai dua anak, mulai punya apa jenisnya, dia punya pendapat pribadi yang kadang-kadang itu sok-sok ditonjolkan, kadang-kadang sok-sok menang sendiri. Karena mulai merasa bahwa dia sebagai suami, sebagai istri yang harus dihargai. Mate nanya, jadi dimaklumi kabeh. Ya, opo karepe pasangane dituruti. Pokoknya gampangnya dimaklumi kabeh. Ya. Nanti ketika 2-3 tahun mulai ada iki pendapatku yang harus kamu laksanakan. Nah ini tantangannya adalah mengelola perbedaan. Bagaimana kita bisa mengelola perbedaan itu dengan baik. Kemudian ketika umur 3 sampai 4 tahun, ini ada yang namanya tahap kebutuhan pribadi. Kebutuhan pribadi semakin kuat. Jadi pendapat pribadi itu akan semakin kuat pada tahapan ini. Dan tantangannya menjaga keseimbangan tersebut. Misalnya lebih mementingkan kepentingan pribadi yang belum matang, terus belajar kompromi. Jadi tahap ini sampai harus belajar bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan panjenengan, pendapat panjenengan dengan pendapat pasangan. Karena mulai tambah kuat. Sampai yang terakhir itu tahap penyesuaian 15 sampai 24 tahun. 15 sampai 24 tahun itu masih namanya tahap penyesuaian. Jadi gampangnya wong rumah tangga berapa tahun pun kadang-kadang masih ada ngerti dari pasangan yang belum bisa dimengerti. Dengan itu rumah tangga sudah 17 tahun. Tapi ternyata dari pasangan saya itu masih ada sesuatu yang kadang-kadang saya itu nggak ngerti. Kadang-kadang saya itu nggak bisa mengelola itu. Makanya kita harus terus belajar. Nah, selanjutnya faktor penghancur perkawinan ini harus kita waspadai. Ada hal-hal yang sesuatu itu nanti bisa menjadi bom waktu, menjadi
hal yang bisa menghancurkan rumah tangga kita. Yang pertama adalah kritik pedas, yaitu sikap menyalahkan. Kita mungkin dalam berumah tangga ini nanti ada hal-hal yang sesuatu yang butuh kita benarkan, butuh kita kritik dari pasangan kita. Nah, ini ada cara bagaimana pasangan kita tidak tersinggung. Ini itu sing A, sing B, ojo kasar-kasar, ojo opo anane, dikelola secara baik. Jadi dipikir temenan, lek ngomong ini kok butuhku tersinggung ngomong. Jadi tetap ngomong tapi ini dengan pengelolaan yang baik sehingga pasangan kita nggak sampai tersinggung. Kritik pedas. Yang kedua, sikap membenci dan merendahkan. Jadi kebencian. Kalau kebencian ini mendarah daging, yang bodoh nih, umumnya sampai merendahkan peran daripada pasangan kita, ini bisa menghancurkan rumah tangga kita. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa peran kita ini adalah satu. Jangan sampai merendahkan satu dengan yang lain. Lanang misalnya ngomong bagian gede untuk omah toae, bagian ngetekno duwe, bagian apa jenenge ora lapo-lapo di omah, gak usah macam-macam. Sing wedok yo gak mau kalah, yo sampean Mas enak, bagian metu, cuci mata, dan sebagainya. Akhirnya saling menyalahkan. Ini jangan sampai terjadi. Yang ketiga, sikap membela diri dan mencari alasan. Dalam rumah tangga itu mesti kita itu nggak mungkin bener kok, lanang wedok mungkin terus bener dan nggak mungkin terus salah. Nah, ketika kita memang nyata-nyata salah, bukti ya wis nyata wis selesai. Iki gak usah ngotot, gak usah salah ya wis. Mari ngono dan jaluk sepuro itu sesuatu yang gampang gitu. Omongnya wong lanang sepuro itu abot ya. Karena merasa dia sebagai suami, sebagai orang yang memimpin dalam rumah tangga. Ini kadang-kadang gengsi ya. Kadang-kadang nyata-nyata salah, gak usah membabi buta membela di salah ya dan jaluk sepuro. Terus yang dijaluk sepuro ya apa? Ya ndang memberikan maaf. Mari ngono wis DKI memberikan maaf, gak usah diungkit-ungkit. Nah ini kadang-kadang kita niku melakukan kesalahan terus 5 tahun yang lalu. Tapi kadang-kadang pas tukaran itu iso diungkit-ungkit mana? Ini yang bisa menyebabkan pertengkaran tambah dan gak selesai. Akhirnya kesalahan itu akan tercatat terus dan akan diungkit terus walaupun itu sudah dimaaf. Makanya ketika harus ada kesepakatan penuhan bahwa ketika itu sudah dimaafkan ya wis dihapus. Sing melakukan salah berusaha memperbaiki, yang sebagai orang yang merasa disalahi, bisa memaafkan dan gak usah mungkit kadang-kadang itu lalu seputaran itu ngomong itu akhirnya dukit mana diungkit-ungkit sampai mari sampai entek ngomong durung hati ini lego durung mari. Yang keempat, sikap mendiamkan. Nih, kadang-kadang dalam rumah tangga itu ada masalah. Terus masalah itu meneng-meneng moro-moro beberapa waktu hilang deh. Biasanya ada yang model seperti itu. Didiamno, akhirnya masalah selesai dengan sendiri. Ini mungkin 1-2 kali nggak ada masalah. Tapi ketika sikap mendiamkan itu terus dilakukan, ini suatu saat akan menjadi gunung es yang akan mencair. Ketika mencair itu nanti akan menjadi sesuatu yang luar biasa.
Gampangane setiap masalah itu gak diselesaikan dengan utang. Paling tuh ditukokno es krim mari dulu. Paling kok ditinggal metu meneh ya wis mati. Nah iki jenenge mendiam. Enggak diselesaikan. Iki lek bolak-balik seperti itu. Ya. Nanti suatu saat akan menjadi gunung yang akan mencair dan akhirnya murang-muring enggak tahu sebabnya. Kayak ditakoni apa sih kamu kok murang-muring ae? Oh, pokok hari ini kepin murang-muring. Ini kenapa? Karena bertumpuk-tumpuk sudah. Bolak-balik orang masalah tapi nggak ada penyelesaian. Nah ini makanya kita mendiamkan itu mungkin baik untuk jangka pendek, tapi tidak baik untuk jangka panjang. Dalam hal strategi untuk menyelesaikan masalah, mendiamkan diri, oke. Misalnya, orang muring saat itu kan ada masalah. Sing lanang kan upomo dia napa jenenge melok-melok bisa jadi akan podo panas. Nah ini sing lanang akhirnya metu ya metu kok menawa kok mlebu meneh wis rodok kok pancet ae ya wis metu meneh mbuh ya apa carane kayak rokokan di ngarep apa carane pokok tunggu sampai itu mendiamkan untuk sementara, tapi untuk perhatian, kasih sayang dan sebagainya tidak patut diperhati. Ini sama-sama merasa dipentingkan. Ini akan memperkuat. Yang kedua, ada filosofi dalam bimbingan perkawinan yaitu yang namanya rekening bank hubungan. Kamu tahu rekening? Rekening itu apa jenenge? Ada uang masuk, ada uang keluar. Kalau kita sering memasukkan uang, berarti saldo kita tambah. Kalau kita sering mengambil uang, maka akan semakin berkurang. Bahkan bisa habis. Rumah tangga yang ngotot. Ketika kita sering melakukan kebaikan, maka rekening hubungan ini akan semakin tambah. Ketika kita sering melakukan keburukan, ya, maka rekening bisa berkurang, bahkan bisa habis. Yang baik misalnya apa? Kita perhatian, sayang, bisa apa meneh. Kok hal-hal yang sifatnya itu adalah sesuatu yang baik. Ketika kita marah pada saat itu, ketika kita curiga, ketika kita itu meregut, pada saat itu berarti sama saja dengan mengambil saldo dari rekening. Makanya sesekali, tapi turu ngono sampean mikir hari ini saya sudah memasukkan ke rekening hubungan saya itu apa? Opposing apik yang bisa saya berikan dan apa yang buruk yang saya lakukan pada hari ini. Lek akeh apike berarti enggak sampai rekening itu limit, enggak sampai rekening itu tapi lek akeh eleke nggih, akeh eleke dino iki merengut tak mari-mari ya. Ini berarti kita sudah mengambil banyak dari rekening kita. Nah, ini. Semakin baik, semakin sering kita melakukan kebaikan, maka rekening kita semakin gemuk. Yang ketiga, kematangan dalam berinteraksi. Bukan saling mengalah, tetapi mencari yang terbaik untuk keluarga. Jadi ngalah itu ya. Tapi ojo sampai ngalah itu sampai mengalahkan semuanya. Jadi kan dalam rumah tangga punya prinsip yang harus kita bangun. Nah, jangan sampai kita mengalah itu akhirnya prinsip dalam rumah tangga ini akan kabur. Ingat bahwa tujuan perkawinan kita adalah membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia di dunia sampai akhir.
Ini orientasinya itu seperti itu. Gak nek di dunia tok, tapi bagaimana nanti kita juga bahagia di akhir. Ketika kita punya orientasi seperti itu, berarti perjalanan rumah tangga kita harus mengarah pada kebahagiaan dunia sampai akhir. Karena hidup itu pilihannya cuma dua, neraka apa surga. Kita mengarahkan ke makna. Baik, ngalah yo ngalah, tapi udah sampai mengalahkan tujuan. Oke. Kayak ngalah krono sing lanang seneng dangdut, sing wedok seneng pop, akhirnya sing lanang ngalah itu nggak sampai membelokkan tujuan. Tapi lek bojone sampai gak sholat, bojone gak sholat, ini yang harus kita menangkan. Kadang-kadang awal itu sebalik, kebutuhan pribadi itu sampai murah-murid. Tapi ketika itu sudah melanggar syariat, orang-orang murid. Anak-anak bareng itu, lek anak apa jenenge, lek anak nakal, anak apa jenenge bodoh, murah-murid teman. Tapi ketika anak nggak sholat, santai. Ketika anak gak ngaji, santai. Nah ini kadang-kadang gak imbangnya itu seperti ini. Nih. Jadi intinya bahwa dalam rumah tangga, perjalanannya rumah tangga ini ada dinamika. Ono sesuatu yang nanti akan muncul dalam perjalanan. Ketika kita belum punya anak, nanti akan muncul masalah. Ketika kita sudah punya anak, muncul lagi sesuatu yang baru. Ketika anak kita sudah besar, mulai ditakok wong, mulai ada. Sampai kita diputu sekalipun, duwe mantu sekalipun, ini ada sesuatu yang baru lagi. Nah, ini namanya dinamika. Alhamdulillah materi pertama. Selanjutnya kita akan berbicara masalah mempersiapkan generasi yang berkualitas. Kira-kira gambaran kita ketika kita ada generasi yang berkualitas, ini gambaran kita masalah salah satu tujuan daripada perkawinan adalah kepingin duwe Cuma nanya di Allah dah, kongkoy. Nah ini ya. Jadi anak ini keturunan yang akan meneruskan generasi kita. Maka dari itu, bagaimana kita nanti berusaha dan berikhtiar semaksimal mungkin agar anak kita menjadi anak yang berkualitas. Anak yang akan meneruskan kita. Karena mesti ketika anak kita itu berkualitas, gampangane tercukupi pendidikannya, kualitas kesolehannya, maka itu akan menjadi jariah kita. Jariah kita. Soalnya wong wis mati itu gak tinggal apa-apa. Ya salah satunya adalah kita ini meninggal anak yang akan mendoakan kita. Di dunia wis ketika anak kita menjadi anak yang berbakti, awake dhewe wis sepuh, ini akan terlihat. Apa meneh lek wis pernahkah sampean berpikir, "Wis aku lek mati sing gimana sapa ya? Kira-kira anakku besok belum ngomong." Iki mumpung panjenengan iki akan jalani sebuah rumah tangga, monggo ditoto sing temen. Monggo ditoto sing temen. Kita berusaha untuk yang pertama mungkin yang perlu juga sampai perkawinan ini kepinginnya anak piro itu juga harus dirundingkan. Ya. Dirundingkan. Kesannya apa? Kesannya perkawinan itu tertata dengan baik. Tertata dengan itu umpamanya umur 23 tahun ya.
Kira-kira sampai umur 30 tahun itu kita kepinginnya anak biru. Ini bisa mulai diikuti nanti kalau sudah menikah. Terus ketika nanti butuh mulai berpikiran untuk membangun rumah, kita tahun berapa? Ini juga perlu diprogram. Dengan demikian maka nanti kebutuhan itu mana yang prioritas, mana yang tidak, itu bisa dikelola dengan baik. Jadi ini kita berbicara tentang bagaimana mempersiapkan generasi yang berkualitas. Terlebih dahulu, mari kita membuka sedikit apa sebetulnya tanggung jawab sebagai orang tua. Yang pertama adalah tanggung jawab dalam hal perawatan, menjaga kebersihan, kesehatan, gizi, imunisasi dan sebagainya. Ini namanya tanggung jawab perawatan. Yang kedua, pengasuhan, memenuhi kebutuhan pangan, pakaian bersih, sehat dan layak. Tiga, perlindungan, mengasuh juga melindungi anak dalam keadaan aman, selamat dari kekejaman, kekerasan, penganiayaan dan perlakuan nyata. Jadi bagaimana anak itu dilindungi, tidak diperlakukan secara kasar. Itu termasuk tanggung jawab panjenengan. Yang keempat adalah tanggung jawab pendidikan, memberikan ilmu, memberikan keteladanan dan pembiasaan karakter yang positif. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Kemudian hak anak. Jadi tanggung jawab kita sebagai orang tua, sekarang hak anak. Anak berhak mendapatkan identitas, nama, mendapatkan nama yang baik. Jadi ketika nanti kita punya anak, berilah anak itu nama yang baik, nama yang bisa menjadi doa dan harapan. Jangan sampai jeneng itu wis tak nemune dan kita tidak tahu harapan kita kepada anak dengan nama itu tak roh. Misalnya anak dijenengno Citra, anak itu jeneng Arab, tapi ternyata maknanya nggak api, dijenengno setan, dijenengno jahanam, koyok-koyok jeneng Arab, tapi ternyata itu bukan nama yang baik. Yang jelas nama adalah harap. Nama adalah harap. Dijenengno selamat terus. Nek apa? Uripe cek Islam. Iya. Selamat terus deh. Yang kedua, berhak diasuh dengan penuh kasih sayang. Yang ketiga, berhak mendapat pendidikan yang layak. Yang keempat, berhak mendapatkan perawatan dan pelayanan kesehatan. Yang kelima, ini berhak untuk beristirahat. Jadi anak itu ada hak istirahat yang harus kita penuhi. Jadi anak ya jadi jarno boleh, jarno main tok sampai jarno waktu istirahat. Berhak bermain. Ketika usia memang usia bermain, kita arek cilik kok dilokno ae, bulinan tok ae. Nanti arek cilik, ya. Nek wis tuwek kowe sampean aku iki kok bulinan tok. Bulinan opo? Bulinan HP-an, game online. Kok ngono dipisui Dik? Pantes, ya. Ya saiki game online itu ora mek arek ternyata ya wong tuh. Alhamdulillah kula boten sakit. Jadi kepingin. Rupanya kok asik ngono ya. Tapi gak iso-iso soalnya kalah mbek anaknya. Nah, ini PR kita gitu nggih. PR kula panjenengan. Zaman saiki wis ngono. Besok zaman anak kula, anak sampean mungkin akan lebih canggih lagi. Nggih. Akan lebih canggih. Mungkin saiki internet gak patek apa jenenge? Gak bagus anu.
Bisa jadi upaya anak sampean terus mbuh forti biru forti piro ngono ya. Bisa jadi bisa untuk desa-desa ya. Jadi main-main online itu lancar banget, itu tantangan bagi kita. Makanya ketika nanti itu hal seperti itu terjadi, sampean harus kompak, nggih. Harus kompak. Lanang wedok kudu kompak. Sing sering-sering ku sing lanang kok kompak. Sing wedok sing keren, sing lanang rodok kompak. Ini akhirnya kok arek itu cenderungnya nang bapak. Tapi golek kebebasan. Makanya dalam pola asuh anak itu kudu ono kesepakatan ngono lho, nggih. Kudu sampai sing wedok nemen ketate, sing lanang nemen longga. Wah, iki berarti anaknya akhirnya kan enggak jelas ya. Dididik wong loro, siji longga, siji ke nih. Selanjutnya, nah ini jenis pola asuh. Jenis pola asuh. Jadi wong tua itu mendidik anak itu bisa jadi 3 hal ini yang dilakukan. Yang pertama adalah otoriter. Sikap orang tua yang terlalu tegas tanpa menghargai anak dan cenderung memaksakan diri. Ono wong tua itu wis gak kena dinyang keputusan. Lek ayo harus diikuti. Anak berpendapat tidak dianggap. Pokoknya harus mengikuti. Lah ini lek pas wapi memang dia itu apa jenis konsepnya wapi. Bisa jadi apa? Tapi ketika dampaknya nang anak ini ternyata ada dampak negatif. Dampaknya adalah anak tertekan. Anak tertekan. Tapi juga harus kita bijak. Artinya begini. Anak tertekan ini yo delok-delok ya. Anak dikon ngaji tertekan, dikon sekolah tertekan yo mesti ae. Tapi apakah kita akan membiarkan seperti itu? Artinya begini. Anak wis dijarno kon main, wis pokoknya anak seneng, gak dikon ngaji, gak dikon nopo. Ini kedepannya nanti yang rugi siapa? Nah, itu. Anak tertekan, tidak percaya diri karena sudah biasa diatur wong tua. Jadi lek pas urip dhewe, anak lek biasa mendapatkan pola asuh otoriter, maka tidak akan percaya diri. Agresif, pemberontak dan tidak terampil mengambil keputusan. Tuh. Jadi lek ketika dia harus mengambil satu keputusan, ini bingung arek. Karena sudah biasa diatur wong tua. Kalau kita menerapkan pola otoriter. Jadi ada positif, ada negatif. Kalau model permisif ini sebaliknya, sikap orang tua yang tidak tegas dan cenderung serba boleh. Terus oleh to'e, ketika ono larangan dalam rumah tangga itu gak ono. Anaknya metu bengi, wis boleh, wis bagus. Mari ngono anake wedok dipapak arek lanang, ya, waduh, seneng soalnya bojone anake payu soalnya. Lah ini kadang-kadang sing ngene iki sing napa jenenge sing harus kita waspada. Bener karepe nyenengno anak, tapi nyenengno yang orientasinya jangka pendek, ora jangka panjang. Dampaknya ya kok anak menjadi suka masakan kehendak. Jadi ini pas urip dewi itu karena sudah biasa dibebaskan, dia itu senengannya memaksakan kehendak orang lain. Awakmu kudu nurut aku. Mau menang sendiri, kontrol diri dan tanggung jawab yang kurang. Ini dampaknya seperti itu. Nah, idealnya kita itu mendidik anak demokratis. Sikap orang tua yang tegas tapi tetap menghargai. Tegas, okay. Aturannya itu tegas. Aturannya itu kono di rumah tangga. Tapi tetap anak dihargai. Hak anak tetap dipenuhi. Tapi tetap tegas.
mana yang harus dikencengi, sing kudu iso dilonggar. Nek masalah sholat, masalah ngaji, masalah sekolah, kencengin temenan, ngono lho. Nek masalah liyane iso dinyang. Nah ini yang bagus itu seperti idealnya itu seperti itu. Ini akan membentuk anak percaya diri, mandiri, dapat mengenal diri dan bertanggung. Nah, ini intinya di sini. Upaya atau ikhtiar membentuk generasi yang berkualitas. Yang pertama, tuntunan bayi sejak baru lahir. Jadi ikhtiar kita enggak baru lahir saja, tapi ketika di kandungan pun kita sudah mulai berusaha. Bahkan ketika akan berhubungan dengan suami istri pun kita sudah mulai ikhtiar. Jadi lek coro ulama-ulama biyen, coro ulama kate hubungan suami istri kudu ya, bareng ngono maca Yasin, bareng ngono maca Waqiah, wis sembarang sing diwaca. Tapi lek cara sampean ya suwen ya. Minimal apa? Minimal ndonga. Nggih. Ndonga. Penapal kabeh nggih dungane nggih. Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitona ma rozak. So poklik ya baca. Ya. Mek ojo mek diapalno kuduan ya. Pas waya ngono ambek delok HP. Basa Jawa. Nggih monggo mboten napa. Wis minimal apa? Maca bismillah. Bismillah. Karena saat itu mulai kita proses dalam pembentukan generasi selanjutnya. Barangkali pada saat itu pas jadi harapan kita ini pas jadi ketika kita mulai dengan menyebut nama Allah. Mulane sing wedok kudu ngilingno, wis donga Mas. Ya. Nek gak donga sampean tinggal. Sing lanang nek donga ya coba terbanter ya, moro tuane krungu malah. Yang kedua memberi nama yang baik, ini sudah kita bahas tadi. Yang ketiga mendidik dengan cinta kasih sayang. Yang keempat mengutamakan pendidikan karakter dan yang kelima adalah berdoa. Ngekeh nondu. Donga sing paling pendek apa? Robbi habli minas ro. Ini yang paling pendek dan mudah kita dapat. Ya Allah berikan kami anak yang ketika wis terbentuk anak, maka harapan kita menjadi generasi yang berkualitas. Cirine apa? Nah ini, cirine apa? Arek itu menjadi generasi yang berkualitas. Ketika anak itu usia 6 tahun, cirine arek itu bakal jadi arek sing apik, cirinya yang pertama dia itu sudah kenal dengan rukun iman. Yo ruh syahadat, yo ruh salat, ruh zakat, wis tau dipelajari ngono lho. Tau ruh wong haji ya. Bidat salat zakat patro poso 5 hal itu wis tahu dilakukan walaupun tidak sempurna. Kemudian rukun iman. Rukun iman nang Gusti Allah, nang malaikat, nang rasul, nang kitab, tahu. Ketika sudah umur 6 tahun. Kemudian mengenal dan membiasakan karakter Islam. Sifat fatona, sidik, tablek, amanah. Dia arek iki jujur, duwe kejujuran. Terus lek dititipi, lek dikongkon itu dia amanah. Jadi sifat-sifat itu mulai terbentuk. Ini menandakan bahwa anak ini dirinya adalah menjadi generasi yang berkualitas. Yang selanjutnya adalah mengenal dan memahami ritual ubudiyah. Jadi gampangane
carane sholat dan sebagainya, carane poso, itu dia mulai ngerti. Ini dalam aspek fisik, generasi berkualitas ketika sudah umur 6 tahun, ciri-cirinya DE itu punya gerak kasar dan halus, memiliki kelenturan gerak yang baik, kelenturan, keseimbangan dan koordinasi. Makanya gerak-gerak itu ya apa wajare arek. Sehat, kognitif, rasa ingin tahu. Si arek itu takon ae. Itu ojo dipenggak, karena itu justru adalah ciri daripada arek itu normal, sehat. Ya. Takon ae awak iki sampai seperti itu. Terus sosial emosional, ketika dia campur sampai orang lain itu bisa dia, oke, bisa saling menghargai. Mungkin awal-awalnya arek itu kumpul, arek itu kumpul itu kaitan itu mungkin dia akan beradaptasi itu. Kadang-kadang kebiasaan dari rumah, opo-opo kudu wek dhewe, dadi ketok arek liya nggawa dulinan direbut. Ya. Ini awal-awal mungkin seperti itu. Tapi ketika sudah 6 tahun dia sudah terbiasa seperti itu. Artinya bisa berbagi dengan yang lain. Iso jadi emosional sosial emosionalnya itu bisa baik. Yang selanjutnya seni, menyanyi, memainkan musik dan sebagainya. Ini kalau punya memang dia itu arek cilik, arek TK biasanya ya nyanyi ya bisa. Prinsip belajar dan mendidik anak, meniru, ini yang penting. Coba. Jadi anak itu iso lapo-lapo itu karena meniru. Niru sapa? Niru wong tuwa. Anak iso kurang-kuring niru sapa? Niru, masuk niru tangga. Ya niru wong tuane sehingga. Nah, maka kita harus sadar bahwa arek adalah peniru yang paling anak adalah peniru yang paling hebat. Kira-kira bapak HP-an, ibu HP-an, anak HP-an jodoh orang murid. Yang penting bagaimana, ini tantangan ini. Pokoknya tantangan kita di sini ke depan itu termasuk saat ini adalah masalah bagaimana kita mengkondisikan HP, memanfaatkan HP dengan sebaik-baiknya. Karena ini sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Kemudian sekolah saiki kudu duwe ha. Ini meniru yang harus kita waspadai. Kemudian pengulangan, nah, yang kelima itu. Jadi jangan mengharapkan bahwa ketika kita mengajari anak satu kali itu sudah langsung bisa. Butuh berulang kali. Bahkan kadang-kadang kita mengajari anak, sing ngajari wis lali baru anak mulai bisa. Ini bisa terjadi seperti itu. Nih. Kesalahan umum pada pola asuh anak. Orang tua terlalu lunak, tidak tegas. Ini juga hal yang perlu kita waspadai. Pola interaksi dan komunikatif yang negatif, terlalu memerintah. Ono kadang-kadang orang tua itu senengane merintah, ya. Dungane anak mulai iso mlaku, iso ngomong, anak dikongkoni, ya. Ini kadang-kadang terlalu memerintah itu arek iso trauma. Gede itu iso trauma. Kubiyen cilik itu dikongkoni. Ini menjadi satu hal yang kadang-kadang iso ndadekno trauma. Menggunakan pola kekerasan ini juga kesalahan umum dalam pola asuh anak. Yang keempat, orang tua kurang peduli dan mengabaikan kebutuhan, strategi, tantangan. Kita lanjut pada materi terakhir.